Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Hasan Muzaki, dan sekarang saya akan membuat learning jurnal terkait pertemuan kemarin bersama kelompok 4, yaitu membahas tentang panduan praktis penulisan berita, rubrikasi, judul, lead, dan diksi yang efektif. Tanpa membuang-buang waktu, mari langsung saja saya mulai learning jurnalnya. Yang pertama ada definisi mengenai koran dan majalah. Menurut Onong Uhyana Effendi, surat kabar diartikan sebagai lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat, yang mana dicetak secara periodik, bersifat umum, dan isinya aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Nah, di dalam sebuah koran ataupun majalah, di dalamnya biasanya terdapat rubrik. Nah, pengertian rubrik sendiri ini ada dua versi. Yang pertama itu menurut KBBI, dan yang kedua ini menurut tokoh. Kalau menurut KBBI, rubrik adalah kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya, seperti majalah, seperti itu. Nah, kalau menurut tokoh yang tadi, Onong Uhyana Effendi mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam kamus komunikasi adalah berasal dari bahasa Belanda, yaitu rubriek, yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah, atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek ataupun kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya rubrik mengenai olahraga, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis rubrik. Nah, jenis-jenis rubrik ini diambil menurut pendapat Effendi, yaitu ada 3 jenis, yaitu rubrik informasi, rubrik edukasi, dan rubrik rekreasi. Yang mana rubrik informasi ini menyajikan informasi terkait beberapa isu, kemudian rubrik edukasi bertujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu kepada pembaca atau kepada konsumen. Lalu rubrik rekreasi itu adalah rubrik yang terdiri dari gabungan, yakni rubrik persuasif dan juga rubrik hiburan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan rubrik. Yang paling pertama yaitu penelitian dan pemahaman target audiens. Lalu langkah selanjutnya identifikasi topik dan subtopik yang relevan, kemudian penentuan format dan frekuensi, selanjutnya pembuatan judul yang menarik, penulisan konten yang berkualitas, penyusunan layout yang menarik, kemudian respon terhadap umpan balik para pembaca, konsistensi dan pembaruan, serta kolaborasi dan kontribusi dengan beberapa ahli untuk kesempurnaan rubrik ini. Di sini kelompok 4 mereka juga menyajikan sebuah analisis mereka tentang salah satu rubrik yang ada di koran ataupun majalah. Mereka mengambil rubrik For Her pada surat kabar Jawa Pos, yaitu rubrik For Her hadir setiap hari untuk menginspirasi perempuan dengan beragam informasi menarik. Rubrik For Her menyajikan 13 topik pilihan yang sedang hangat dan banyak dibicarakan masyarakat, dari mulai fashion, kecantikan, karir, hingga gaya hidup. Selanjutnya itu ada teknik untuk menentukan lead ataupun judul yang tepat, yaitu yang pertama mengandung teknik provokatif, kemudian singkat dan padat, relevan, fungsional, formal, representatif, merujuk pada bahasa baku, dan spesifik. Nah, kemudian untuk jenis-jenis leadnya sendiri, ini ada lead ringkas, bercerita atau naratif, deskriptif, kutipan, pertanyaan, dan juga lead menggoda. Nah, sedangkan untuk pemilihan diksi yang tepat itu pun ada tekniknya, yaitu seperti kata bersinonim dan berhomofon, lalu pemakaian kata atau pemilihan kata denotasi dan konotasi, kata umum dan kata khusus, kata abstrak dan konkret, pemakaian istilah kata asing, dan yang terakhir kata baku dan juga kata tidak baku. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.